Misalkan dia malam hari tadi, dia punya niat untuk bangun malam misalnya, untuk sholat tahajud. Tapi karena misalkan dia bilang, nanti aja, masih jam 3. Kemudian dia tidur lagi. Kemudian dia bilang, dia bangun lagi, baru jam 3:30, dia tidur lagi. Kemudian dia bangun lagi, masih jam 4, dia tidur lagi. Tahu udah selesai azan subuh. Dia jadinya masbuk. Jadi karena dia menunda-nunda amal kebaikan yang ingin dilakukan olehnya, maka hilang kebaikan banyak yang ada pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wassalamuhu, balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul di majlis ilmi dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Taib. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita syarah Riyadhus Shalihin yang sudah masuk pada pembahasan bab yang ke-10, yaitu berkenaan dengan babul mubadarati ilal khairat wa hasa min tawjihi li khairin ala al-iqbali alaihi bil jiddi min ghairi taraddud. Bab anjuran agar bersegera menuju kebaikan dan memotivasi untuk selalu melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pada pembahasan bab pagi hari ini, yaitu berkenaan dengan anjuran seorang muslim agar selalu bersegera menuju kebaikan, tidak menunda-nunda apabila dia memiliki niat untuk melakukan kebaikan. Beliau mengatakan, wa hadzal unwan tadammana amrayn. Maka pembahasan bab yang kita bahas pada pagi hari ini memiliki dua unsur
yang memiliki unsur yang penting. Yang pertama, beliau mengatakan al-mubadaratu wal musara'atu ilal khair. Maka hendaklah seorang muslim bersegera untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama, poin yang pertama. Kalau kita sudah punya niat dalam hati kita, kita sudah punya keinginan untuk melakukan amal kebaikan, maka jangan ditunda-tunda. Segera lakukan amal kebaikan yang kita niatkan dalam hati. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan annal insan idza azama 'alal amri wa huwa khairun falyamdi fihi wa la yataraddad. Adapun seorang muslim jika berkeinginan di dalam hatinya terhadap suatu perkara kebaikan, maka hendaklah dia menunaikannya, hendaklah dia melaksanakannya dan jangan ragu. Ini perkara yang kedua. Maka kedua perkara tersebut adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara yang pertama, kata Syekh, fa huwal mubadaratu wa dhiddul mubadarah at-tawani, yaitu bersegera untuk menuju kebaikan. Lawan dari bersegera apa? Yaitu memperlambat, bermalas-malasan, atau bahasa kita apa? Tarsok. Ini termasuk dari apa? Menunda-nunda amal kebaikan. Wa kam min insan, kata Syekh, tawani wa kaslun fafatahu khairun kasir. Dan berapa banyak manusia yang dia bermalas-malasan, memperlambat dari berbuat kebaikan, maka hilang kebaikan darinya. Jadi karena sebab dia menunda-menunda kebaikan, misalkan dia malam hari tadi dia punya niat untuk bangun malam misalnya, untuk sholat tahajud, tapi karena misalkan dia bilang nanti aja, masih jam 3, kemudian dia tidur lagi, kemudian dia bilang dia bangun lagi, baru jam 3:30 dia tidur lagi, kemudian dia bangun lagi, masih jam 4 dia tidur lagi, tahu udah selesai azan subuh, dia jadinya masbuk. Jadi karena dia menunda-nunda amal kebaikan yang ingin dilakukan olehnya, maka hilang kebaikan banyak yang ada pada dirinya. Ini rugi dia. Walihadza qala Nabi, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang gagah perkasa, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah, yang letoy bahasa kita itu. Wa fi kulli khairin, dan setiap kebaikan, setiap amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin adalah kebaikan baginya. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Maka bersegeralah, kata Rasul, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, wala ta'jizanna, dan janganlah engkau berlemah-lemah dalam kebaikan. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan kita emang punya keinginan kebaikan, berazam dalam hati, pokoknya anak bulan ini harus khatam Al-Quran, ya sudah, kita tunaikan niat kita, azam kita. Selama itu baik, kemudian kita punya keinginan dan kita harus tunaikan. Jangan tunda-tunda amal kebaikan yang kita ingin lakukan selama ini. Baik, barakallahu fiikum. Fal insan, kata Syekh, yanbaghi lahu an yusari'a fil khairat, maka sepatutnya seorang muslim bersegera dalam melakukan amal kebaikan. Wa kullama dzakara lahu syai' minal khair badara ilaih, maka ketika dia mengingat sesuatu kebaikan yang ingin dilakukan olehnya, maka bersegeralah dia untuk melakukan kebaikan. Ini kuncinya. Taib, barakallahu fikum. Fa min dzalika as-shalah was-shadaqah was-shaum. Contohnya seperti salat, kemudian sedekah,
kemudian puasa, haji, berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturahmi dan yang lainnya. Allati yanbaghi al-musara'ah ilaiha, yang sepatutnya seorang mukmin, seorang muslim untuk bersegera dalam amal kebaikan tersebut. Taib, barakallahu fikum. Li'anna al-insan, kata Syekh, karena manusia la yadri farubbama yatawani fi syai' wa la yaqdir alaihi ba'da dzalik. Karena manusia ini sejatinya enggak tahu dia. Ketika dia hendak ingin melakukan amal kebaikan, sudah niat dia dalam hatinya kebaikan, dicatat enggak oleh Allah? Dicatat kebaikan itu, satu amal kebaikan olehnya. Tapi dia belum sampai untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Dan tiba-tiba apa? Dia enggak mampu untuk melakukan kebaikan tersebut. Imma bimautin, bisa jadi Allah memanggil dirinya, mencabut nyawanya. Belum sempat dia apa? Menunaikan amal kebaikan yang ingin dikerjakan olehnya. Sudah keburu apa? Sudah keburu meninggal dia. Au maradin, atau karena sakit. Semangat dia apa? Ingin sedekah, semangat dia ingin beramal kebaikan, semangat dia ingin membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, semangat dia ingin mengumpulkan para remaja masjid misalnya untuk berbuat kebaikan, memakmurkan masjid dengan cara apa? Tadarus Al-Quran ba'da sholat maghrib misalnya, tapi ditunda-tunda olehnya. Kemudian datang sakit, maka tidak bisa dia untuk menunaikan amal kebaikan tersebut, maka tertunda olehnya. Rugi kan? Makanya oleh karena itu apa? Bersegeralah, ihris ala ma yanfa'uka. Bersegeralah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat atasmu. Wasta'in billah. Jangan lupa, kalau kita ingin berbuat kebaikan, kalau kita ingin beramal kebaikan, apa kata Rasul? Mintalah pertolongan kepada Allah jamaah. Karena sesuatu kebaikan yang ingin kita lakukan itu kalau tanpa pertolongan Allah, tanpa bimbingan Allah, gak akan mungkin kita bisa. Kita katakan demi Allah jamaah, seseorang itu tidak akan mungkin dia bisa bangun malam untuk menjadi tamu Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan sholat malam, sholat tahajud, sholat qiyamul lail, sampai dia nangis-nangis, kemudian dia meminta kepada Allah, kecuali kalau Allah mudahkan baginya. Kalau Allah persulit baginya, tidak akan mungkin dia bisa. Tidak akan mungkin. Makanya apa? Minta sama Allah kemudahan, minta sama Allah bimbingan, minta sama Allah agar apa? Agar kita istiqomah di atas kebaikan. Itu yang paling penting jamaah. Karena Allah tidak menilai amalan banyaknya seorang hamba, tidak yang dinilai oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah apa? Istiqomahnya kita dalam beramal kebaikan, walaupun kita melakukan kebaikannya itu sedikit. Itu yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bukan banyaknya amal kebaikan. Contohnya apa? Seseorang sedekah setiap harinya, dia mampu cuma sedekah 5.000 rupiah, tapi dia rutin dalam setiap harinya dia sedekah karena Allah. Dia masukkan ke kotak infak masjid, kemudian dia rutin setiap harinya, dia tidak pernah tinggal. Maka itulah yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul dalam hadis yang sahih? Ahabbul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang istiqamah, continue, istimrar, berkelanjutan, wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun kecil. Bukan yang dilihat oleh Allah itu hari ini dia sedekah 1 juta, nanti tahun depan dia baru sedekah lagi. Tidak, bukan itu yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau misalkan hari ini dia sholat malam, tadi malam 11 rakaat, semangat dia habis dengar kajian misalnya di YouTube, naik imannya, kemudian dia sholat malam 11 rakaat. Besok apa yang terjadi? Dia tidur, bahkan sholat subuhnya ketinggalan. Ini enggak ada manfaatnya sama sekali jamaah. Cuman semangat di awal doang. Yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah apa? Bersegera untuk melakukan amal kebaikan dan kita istiqomah
Istiqomah jamaah di sini, yaitu istiqomah bersungguh-sungguh dalam melakukan amal kebaikan dan jangan kita ragu. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa qad jaa fil hadis, maka telah datang dalam hadis yang sahih dari Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang mulia bersabda, "Idza arada ahadukum al-hajja falyata'ajjal." Jika salah seorang di antara kalian ingin menunaikan haji, dia sudah mampu, dia uangnya sudah banyak, sudah kaya raya, apa kata Rasul? Maka hendaklah dia tunaikan hajinya. Segeralah ditunaikan hajinya. Kan kalau orang sekarang apa? Dia sudah banyak uang, mampu dia. Kemudian ketika ditanya, kenapa antum gak haji? Kenapa bapak gak haji? Ah, nanti belum dipanggil. Gimana mau dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala? Orang dia sendiri enggak mau jadi tamunya Allah. Ya, ini termasuk tidak bersegera dalam menunaikan amal kebaikan. Bahkan para ulama mengatakan kalau dia mampu untuk menunaikan amal kebaikan berupa haji yang wajib baginya satu kali seumur hidup, dia mampu dan dia tunda amal kebaikannya, maka dia berdosa dalam hal ini. Ya, karena dia tidak menunaikan rukun Islam yang kelima. Banyak di antara kita yang meremehkan hal ini. Ah, nanti ajalah, belum siap, masih banyak dosa saya masih nggak mampu. Apalagi alasannya, belum dipanggil sama Allah. Gimana kita mau dipanggil sama Allah jamaah? Orang kitanya sendiri nggak mau jadi tamunya Allah. Kita nggak mau berusaha dalam diri kita, dalam hati kita. Inilah yang penting bagi kita, kejujuran dalam beramal jamaah. Maka dengan sifat jujur kita dalam beramal, maka Allah akan mudahkan kita dalam melakukan amal kebaikan. Barakallahu fikum. Fa innahu qad yamradu al-marid, karena sesungguhnya terkadang bisa seseorang yang ingin menunaikan haji dia sakit kata Rasul. Wa tadillu ar-rahila, atau hilangnya perbekalan baginya. Wa tu'radu al-hajah, atau munculnya kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Karena kita nggak tahu hidup ini, roda dunia ini berputar. Kadang kita di atas, kita punya harta banyak, kita belum haji sama sekali, belum pernah menunaikan haji, belum pernah umroh. Bahkan para ulama mengatakan umroh itu wajib hukumnya satu kali dalam seumur hidup. Ini sama dikiaskan dengan haji. Dia mampu, dia bisa untuk melaksanakan umroh, tapi ditunda-tunda olehnya. Ah, nanti aja, belum siap, masih banyak dosa, sholat aja masih jarang-jarang saya pak. Gimana saya mau jadi tamunya Allah? Nanti saya takut kalau saya umroh nanti di Mekah nanti akan terjadi inilah itulah dan sebagainya. Kata orang kalau misalkan di Indonesia begini, nanti dibales di Mekah begitu dan sebagainya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Dia sudah mampu dia untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum. Karena nggak tahu dia nanti bulan depan, tahu ada kebutuhan yang mendadak, bulan depan dia banyak sesuatu yang diinginkan olehnya, jadi tertunda dan tertunda. Barakallahu fikum. Faqad yu'radu lahu syai'un yamna'uhu minal fi'li fasari' ilal khair wa la tatawani. Maka terkadang seorang itu dia mendapatkan sesuatu yang muncul kebutuhan atasnya, maka hendaklah dia bersegera dalam amal kebaikan dan jangan dia bermalas-malas atau menunda-nunda amal kebaikan. Barakallahu fikum. Thumma dzakara al-muallif qaulullahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menukil firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 148. Antum perhatikan di sini, ini perintah dari Allah untuk bersegera dalam beramal kebaikan. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini Allah yang perintahkan kita. Wastabiquha, yakni istabaqu ilaiha. Berlomba-lombalah kalian. Bersegeralah kalian untuk berlomba memenangkan kebaikan di sini. Wa huwa ablagu minas sabiqu ilal khair. Allah menggunakan kata istabaqu. Antum perhatikan.
menggunakan kata dengan berlomba-lomba. Ini lebih dalam maknanya, lebih kuat maknanya dengan kata bersegera. Kalau bersegera, ini kita tidak ada keinginan untuk menang, tidak ada keinginan untuk kita mendapatkan peringkat satu di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menggunakan kata berlomba-lomba, maka kita bersegera untuk menuju kemenangan. Itu namanya lomba. Apa ada orang yang lomba itu mau kalah? Iya kan? Itu hanya orang-orang yang gak niat dia mau berlomba. Tapi kalau dia niat dalam hatinya, dia berlomba untuk di shop pertama misalkan dalam sholat berjamaah 5 waktu dalam satu hari, dia berniat dalam hatinya untuk menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azan dia sudah datang di shop yang pertama, kemudian dia lakukan setiap hari itu selama 40 hari. Apa jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dia terbebas daripada sifat munafik. Selama 40 hari dia melakukan sholat berjamaah dengan takbirnya imam, maka dia terbebas dari sifat munafik. Ini kan suatu yang indah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sifat bersegera dia berlomba dalam amal kebaikan. Taib, barakallahu fikum. Wa yakunu min awwalin nas fil khair, dan dia termasuk dari orang yang pertama kali ketika melakukan amal kebaikan. Wa min dzalikal musabaqah fi sufufi fi shalah. Oleh karena itu, contohnya seperti apa? Dia bersegera berlomba untuk mendapatkan shaf yang pertama pada sholat. Jadi jangan misalkan ketika antum sholat datang, shaf pertama masih kosong, nggak enak, malu nanti dikira ketua DKM lagi. Shaf yang pertama, nggak enak, malu nanti dikira orang yang suka ngaji, suka taklim. Maunya di mana antum? Anda di belakang aja, shafnya lebih enak. La haula wala quwwata illa billahil azim. Malah di belakang laki-laki gimana? Dia bukannya mau mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah, tapi malah dia milih yang tidak baik bagi laki-laki shaf di belakang. Taib. Bukankah Rasul yang mulia memerintahkan kita bagi para laki-laki yang sukanya, demennya sholat berjamaah ke masjid, maka apa kata Rasul? Khairu sufufir rijali awwaluha. Sebaik-baik shafnya laki-laki adalah di shaf yang pertama. Wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk shaf laki-laki sholat berjamaah di mana? Di shaf yang paling belakang. Yang paling enak bagaimana? Jumatan ini paling enak, paling banyak kita. Allahu Akbar, sudah azan. Ayo sholat yuk, udah azan Jumat. Nanti aja, belum khutbah. Khutbah sudah naik, udah khutbah itu nanti aja, belum qomat. Dapatnya dia di telur busuk di belakang. Mau dapat telur busuk? Itu kan dia menunda-nunda amal kebaikan, ya kan? Bukannya dia bersegera untuk melakukan kebaikan, mendapatkan shaf yang pertama pada sholat Jumat, dia malah milih shaf yang terakhir. Dapatnya apa? Telurnya udah busuk lagi, yang udah bau. Itu kan percuma dia dapat pahalanya. Sudah dikasih sama Allah itu pahalanya unta di shaf yang pertama, dia malah minta pahala yang terakhir. Dan ini apa kata Rasul? Seburuk-buruk shaf bagi laki-laki adalah di shaf yang paling belakang. Taib, barakallahu fikum. Berbeda dengan siapa? Perempuan di sini kata Rasul, wa khairu sufufin nisa akhiruha, dan sebaik-baik shaf perempuan itu di paling belakang, bukan di paling depan. Ketika sholat tahajud atau sholat tarawih, perempuan berbondong-bondong dari rumah, berdandan, kemudian pakai minyak wangi, kemudian biar cantik. Ini ada ini aneh nih, ya gebetan aneh. Tahu-tahu dia datang paling shaf pertama. Ya ini bukan seperti itu kata Rasul. Kalau untuk perempuan di mana? Shaf yang paling belakang yang paling baik kata Rasul. Dan seburuk-buruk bagi wanita adalah shaf yang paling depan. Ini hadisnya hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Waru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum fi muakharatil masjid lam yasbiqu wa lam yataqaddamu. Rasul melihat ada beberapa kaum
beberapa umatnya Rasul yang dia mengakhirkan sholatnya di masjid dan tidak bersegera, tidak berlomba-lomba dalam beramal kebaikan ketika datang ke masjid. Walam yataqaddamu, dan tidak bersegera. Faqala la yazalu qaumun yata'akhkharun, maka tidaklah suatu kaum melampaui atau melambat-lambatkan amalan ketika dia hendak ke masjid, hatta yu'akhkharahumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala benar-benar membuat mereka terlambat di dunia urusan ini. Jadi jangan salahkan Allah kalau misalkan urusan akhirat saja kita melambat-lambatkan. Ketika sudah azan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita nanti aja, kita tidak bersegera untuk menuju ke shaf yang pertama, kemudian kita melambat-lambatkan, maka jangan salahkan Allah untuk apa? Perkara urusan dunia kita dilambat-lambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihatlah dari bagaimana kita melakukan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, ini hadisnya hadis sahih jamaah. Kalau Rasul ini sangat tidak suka melihat seorang yang dia mengakhirkan, melambat-lambatkan ketika dia hendak pergi ke masjid. Maka balasan bagi mereka apa? Allah akan melambat-lambatkan atau mengakhirkan urusan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau menukil firman Allah yang kedua dalam Quran surat Ali Imran ayat 133. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian yang surganya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang dimana surga dipersiapkan, diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang dimana sifatnya orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka berinfak dalam keadaan senang, lapang, dan dalam keadaan sulit. Ini diantara sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammal musara'atu ilal maghfirah, adapun orang-orang yang bersegera untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, fa in yusari'al insan ila ma fihi maghfiratadz dzunub, yaitu seseorang yang dia bersegera, yang dia tidak melambat-lambatkan, yang dia tidak bermalas-malasan, menunda-nunda terhadap ampunan Allah ketika bermaksiat, ketika berbuat dosa. Ini sifat orang-orang beriman jamaah. Makanya kalau ada seorang muslim yang dia menunda-nunda taubat, menunda-nunda dari beristighfar kepada Allah, dari berbuat dosa dan maksiat, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman. Karena seruan ini diserukan kepada siapa, kata Allah? Kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman. Kita lihat saja muhasabah diri kita. Kalau kita masih males-malesan, enggak bertaubat langsung bersegera dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan, berarti kita masih golongan orang yang muslim, bukan orang yang beriman. Barakallahu fikum. Kaqauli, sebagaimana perkataan astaghfirullah. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, langsung kita apa? Beristighfar, astaghfirullah, atau kita mengatakan Allahumma ighfirli, atau kita mengatakan Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak sekali doa-doa istighfar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini termasuk kita apa? Termasuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bagaimana caranya Ustaz? Atau caranya kita segera untuk berwudu. Kalau misalkan kita pulang dari masjid sini, kemudian kita nyalakan televisi, kemudian kita melihat wanita yang bukan mahramnya, yang dia telanjang, yang berpakaian tapi telanjang, maka itulah melakukan dosa kita yang dengan sengaja kita lakukan. Maka apa yang kita lakukan? Segera kita berwudu, maka akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan selama ini. Atau misalkan
apa? Antara sholat subuh ini dengan sholat yang lainnya, sholat zuhur, maka akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, ini termasuk daripada menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan. Atau antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang datang, ini termasuk dari penggugur dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi ini dosa kecil jamaah, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu tidak bisa terhapus kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Dosa kecil. Terus bagaimana Ustaz membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala cara membedakan dosa kecil dengan dosa besar. Dosa besar adalah dosa yang pelakunya dikenai ancaman berupa neraka Allah. Itu dosa besar. Jadi setiap ada dosa atau perbuatan kemaksiatan yang diancam dengan neraka Allah, maka itu adalah dosa besar. Kalau tidak diancam dengan neraka Allah, maka itu bukan dosa besar, bukan termasuk dari dosa besar. Contohnya apa dosa kecil Ustaz? Banyak sekali dosa kecil diantaranya. Melihat wanita yang bukan mahramnya, yang berpakaian tapi telanjang, kemudian banyak menzolimi orang, ya, nyubit, kemudian mukul, kemudian apalagi banyak dan yang lain dan sebagainya. Ini termasuk daripada dosa-dosa kecil. Menipu, berbohong, ya. Walaupun sebagian para ulama memasukkan, mengkategorikan berbohong, berdusta termasuk daripada dosa besar. Taib, barakallahu fikum. Taib, barakallahu fikum. Maka bersegeralah kita untuk apa? Bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan segera kita melakukan amal kebaikan. Apa kata Allah di dalam firman-Nya? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan yang kita lakukan. Kalau hari ini misalkan dari pagi sampai siang menjelang sholat zuhur kita berbuat dosa kecil, misalnya bermaksiat, kita bohong sama anak kita, nih papa ada permen, nih mau permen enggak? Tiba-tiba anaknya datang, mana permennya papa? Masih di warung, sambil dia bercanda sama anaknya. Bohong enggak itu termasuk? Bohong itu termasuk dosa itu. Terus bagaimana? Apakah kita meremehkan dosa tersebut? Maka dengan cara apa? Dengan kita beristighfar kepada Allah, atau dengan cara kita berbuat amal kebaikan akan menghapus dosa yang kita lakukan. Ini dosa kecil ya jamaah, bukan dosa besar. Taib, barakallahu fikum. Kemudian seseorang yang dia setelah berwudu, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dengan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah dosa-dosa yang telah dilakukan ketika itu. Dan banyak sekali isbagul wudu, bersungguh-sungguh dalam berwudu. Ini termasuk menggugurkan dosa. Ketika dia berwudu, dia usap wajahnya dengan sebenar-benarnya, maka gugurlah dosa-dosa yang dilakukan oleh wajahnya. Kedua tangannya juga seperti itu. Kemudian kedua kakinya dan seterusnya, maka akan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan olehnya. Kemudian dia melangkahkan kakinya ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Satu langkahnya menghapus dosanya, satu langkahnya lagi akan menaikkan derajatnya dia. Ini pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang dia beramal kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Taib, barakallahu fikum. Adapun perkara yang kedua, kata Syekh, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang janjinya, yang Allah janjikan apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi jamaah. Tidak bisa kita bayangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan kalau seandainya surga Allah itu murah, seharga power bank, orang pada berebut masuk surga. Karena apa kata Rasul? Surga itu akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita. Wa haffatil jannatu bil makari.
Surga akan dihiasi, sekeliling surga itu akan dihiasi dengan apa? Dengan sesuatu yang perih, lelah, capek kita, kemudian bosan. Itu surga kayak gitu sifatnya. Tapi kalau neraka bagaimana? Akan dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Walaupun kita mengeluarkan uang, bahkan ratusan ribu, jutaan pun kita mengeluarkan uang untuk bermaksiat kepada Allah, itu akan mudah bagi kita bermaksiat. Banyak sekali kelabing, dugem, itu mengeluarkan uang jutaan itu. Berapa dia minum minuman keras, khamr, kemudian dia mabuk-mabukan, mengeluarkan uang. Tapi kalau giliran dia ke masjid, bayar nggak kita ke masjid? Setiap datang ke masjid, nggak bayar, kita gratis. Berwudu bayar nggak? Nggak bayar. Sholat 2 rakaat di masjid bayar nggak? Nggak bayar. Tapi kenapa orang masih saja malas untuk berbuat kebaikan? Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga akan dihiasi dengan apa? Dengan kesusahan, kepayahan, kesulitan, kesedihan, dan ditimpa lagi dengan apa? Dengan sesuatu yang membosankan. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang dia hidupnya beramal soleh, beramal kebaikan, dimudahkan oleh Allah dalam berbuat kebaikan, beruntung dia hidupnya. Dimudahkan dia berbuat kebaikan. Sholat malam gak pernah tinggal dia. Kemudian pagi harinya dia sholat berjamaah. Kemudian dia sholat subuh berjamaah. Kemudian dia tadarus Al-Quran. Kemudian dia masih mengumpulkan keluarga, istrinya dan anak-anaknya untuk belajar bersama. Kemudian udah gitu dia pergi untuk mencari nafkah karena Allah, untuk keluarganya. Masya Allah, tabarakallah, Allah mudahkan baginya. Man kanatil hamma, barang siapa yang tujuannya akhirat, kata Rasul, maka Allah akan mudahkan urusannya. Dijanjinya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang seorang muslim yang dia tujuannya itu karena Allah, tujuannya itu karena akhirat, maka Allah mudahkan urusannya. Tapi berbeda dengan sebaliknya, barang siapa yang tujuannya itu karena dunia untuk mengumpulkan sesuatu pundi-pundi harta yang banyak, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya, persulit oleh Allah, dipersulit dia, karena tujuannya dunia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka ini surga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang luasnya seluas langit dan bumi. Barakallahu fikum. Wa hadza yakunu bi fi'lil ma'murat. Oleh karena itu surga didapati dengan apa? Dengan amal-amal kebaikan. An tusari'a ilal jannati bil amali laha, maka hendaklah seorang muslim bersegera, berlomba-lomba untuk mendapatkan surga Allah dengan beramal. Wala amalun lil jannati illa al amalu salih, maka tidak ada amalan yang akan didapati oleh seorang hamba dengan surganya kecuali amalan saleh. Wa hadza huwa alladhi yakunu sababan lidukhulil jannah, dan inilah sebab seorang muslim mendapatkan surga Allah. Karena apa sebabnya? Sebabnya karena dia beramal soleh kebaikan. Ini sebabnya dia untuk mendapatkan amal soleh kebaikan. Kemudian apa kata Syekh? Manhumul muttaqun. Siapa orang-orang yang bertakwa, kata Allah? Siapa orang-orang bertakwa di sini? Maka Allah menegaskan dalam firman-Nya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini sifat ciri orang yang bertakwa. Yang pertama apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang dia berinfak, bersedekah dalam keadaan kondisi lapang maupun kondisi dia susah. Sulit dia sedekah, apalagi lapang dia lebih lagi bersedekah. Ini sifat orang-orang bertakwa kepada Allah. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang bisa menahan amarah. Ketika datang amarah, emosi, dia bisa menahannya. Ini sifat orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian wal afina 'anin nas, dan orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang susah jamaah. Kadang kita bisa menahan emosi, kadang kita bisa menahan amarah kepada orang lain, tapi kita susah untuk memaafkan orang lain. Itu yang paling susah itu. Ada orang yang bikin kita dongkol yang minta ampun, bikin kita gedek nek lihat mukanya, rasanya kita mau muntah lihat mukanya. Itu kita tidak bisa memaafkan, berarti ini bukan termasuk dari sifat orang-orang yang bertakwa.
Apa kata Allah? Wal 'afina 'anil nas. Sifat orang yang bertakwa adalah yang dia mampu memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun kesalahannya. Ini yang susah bagi kita. Apa kata Allah? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta terhadap orang-orang yang muhsin. Maka orang yang bertakwa Allah gandengkan, samakan dengan orang-orang muhsin. Ini balasan bagi mereka. Muslim, mukmin, muttaqin, muhsin. Ini tingkatan orang-orang. Kalau orang yang paling rendah apa? Muslim paling bawah. Yang kedua apa? Mukmin. Tidak setiap muslim mukmin. Setiap mukmin sudah pasti muslim. Apa yang ketiga? Orang muttaqin, muhsin. Tidak setiap mukmin muttaqin. Tidak setiap orang yang beriman itu bertakwa. Tapi setiap orang yang bertakwa sudah pasti mukmin dan muslim. Barakallahu fiikum. Kemudian apalagi sifatnya? Walladzina idza fa'alu fahishatan, yaitu orang-orang yang ketika dia melakukan dosa besar, fahish, dosa-dosa besar, dia melakukan perbuatan riba, kemudian dia minum khamar, berzina, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya, yaitu dosa kecil. Zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia bersegera ingat kepada Allah untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ciri orang yang bertakwa, bukan beriman, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dia terjatuh dalam dosa tidak mengulangi dosanya lagi ketika saat itu. Ini ciri orang yang bertakwa. Atau paham? Ketika dia berdosa, terjatuh pada zina misalkan, terjatuh pada perbuatan zina dia, kemudian dia menyesali dengan penyesalan yang sangat, bertaubat dia dengan taubat nasuha, maka dia tidak mengulangi ketika saat itu lagi. Ini ciri orang yang bertakwa. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia tidak mengulangi dosa yang sama ketika itu, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahuinya. Baik, barakallahu fikum. Apa kebalasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa? Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim, maka balasan bagi mereka adalah balasan yang sangat besar, ampunan dari Allah, dari Rabbnya, wa jannatun tajri, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kata Allah, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Ini balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ni'ma ajrul amilin, dan balasan bagi orang-orang yang beramal kebaikan ketika di dunia dengan amal takwanya. Apa kata Allah dalam surat Al-Maidah? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima amal kebaikan dari amalan-amalan orang-orang yang bertakwa saja. Jadi sudah kita jelaskan tadi, surga untuk siapa? Orang muslim. Tidak ada Allah mengatakan dalam firman-Nya surga untuk orang muslim. Surga Allah peruntukkan kepada siapa? Orang-orang beriman dan bertakwa. Dengan syaratnya apa? Sebab yang memasukkan seorang ke dalam surga Allah itu apa? Amal ibadah kebaikan, amal soleh. Itu yang diperuntukkan oleh mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa yang dia memaafkan dan dia memperbaiki kondisi keadaan, maka balasannya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah fala budda min mura'atil islahi 'indal 'afwi, maka hendaklah dalam kasus hal ini dia melihat kemaslahatan ketika memaafkan orang. Apa contohnya Ustaz? Contohnya ada seorang muslim yang dia parkir sembarangan di depan rumah kita. Contohnya, apakah kita maafkan langsung orang tersebut? Dia parkir sembarangan depan rumah kita. Udah tahu dia nggak ada garasi, dia beli mobil, parkir depan rumah kita, menzalimi kita. Apakah kita langsung memaafkan dia? Maka kita lihat dulu, kalau misalkan kita memaafkan dia dan dia mau berubah dan dia lebih baik lagi dari sebelumnya, maka kita maafkan. Tapi kalau misalkan kita lihat dia masih saja
tambeng, bahkan lebih parah lagi dalam keadaan kondisi yang pertama, disengaja oleh dia, dipakirnya lebih dipepet lagi ke dekat pagar, maka hendaklah kita jangan maafkan, kata Syekh, kita ambil hak kita sepenuhnya dan kita jelaskan kepadanya, maka orang tersebut tidak berhak untuk tidak dimaaf, untuk mendapatkan maaf dari kita. Apa syaratnya dari Allah? Faman afa, barang siapa yang dia memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki keadaan kondisi tersebut lebih baik dari sebelumnya, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab kita memaafkan seorang. Kalau lebih baik kondisinya dia kita maafkan, maka kita maafkan. Tapi kalau misalkan tidak ada manfaatnya, kita maafkan dia. Ya, misalkan kita punya tetangga yang hobinya suka buang sampah sembarangan depan rumah kita. Ya, sembarangan sengaja dia buang sampah sembarangan depan rumah kita. Sudah kita tegur, dia masih saja ngeyel, tambeng, dan malah keras kepala, malah sengaja dilempar di depan rumah kita. Apakah kita maafkan orang tersebut? Maafkan enggak? Enggak ada manfaatnya kita maafkan dia, malah membuat merugikan kita. Yang harus apa, bagaimana, kata Syekh, yang harus kita ambil hak kita, maka kita jelaskan kepadanya agar dia tidak membuang sampah dan menzalimi hak-hak tetangganya. Ini yang benar. Tapi kalau misalkan dia mau berubah, kemudian dia mau beristighfar, dia tidak mau mengulangi lagi, maka kita maafkan dirinya, fa aslah, dan memperbaiki keadaan kondisi yang sebelumnya, fa ajruhu 'ala Allah, maka balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah, dan Allah cinta terhadap orang-orang yang muhsin. Bagaimana? Mahabbatullah lil abdi fi ghayati kulli insan. Kecintaan seorang hamba kepada Allah ini adalah tujuan yang paling tinggi kepada Rabbnya. Ini setiap hambanya. Maka kalau tidak ada bentuk kecintaan dalam hati kita kepada Allah, maka dipertanyakan kita keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu insanin mu'min, dan setiap manusia itu beriman kepada Allah, ghayatuhu an yuhibbahu Allahu wa hiyal maqsud bi kulli mu'min. Tujuannya apa? Tujuannya adalah dia cinta kepada Allah agar dia beriman kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku agar Allah cinta kepada kalian. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, bagaimana? Ikutilah Rasul, maka Allah akan cinta kepada kita dan Allah akan mengampuni kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Allah yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang muhsin, yaitu orang-orang yang, apa itu muhsin? Dijelaskan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu muhsin. Kalau kita ingin derajatnya kita yang ketiga, bertakwa dan muhsin, apa yang diinginkan oleh Allah? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu muhsin baru. Bisa nggak kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah? Kalau kita ingin berbuat dosa dan maksiat, malu kita sama Allah. Itu muhsin namanya. Menjaga diri kita semuanya dari perbuatan dosa dan maksiat, baik dosa yang kecil apalagi dosa yang besar. Itu dikatakan orang-orang muhsin. Mampu nggak kita? Kalau kita nggak mampu, ya udah turun derajat kita kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa orang yang beriman? Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka seakan-akan Allah melihat kita 24 jam. Maka kita katakan, kalau seandainya kita datang ke kerjaan kita, tempat pekerjaan kita di kantor, di situ ada ribuan bahkan ratusan ribu CCTV. Bagaimana kalau kita berbuat buruk di hadapan kepala bagian kita atau di hadapan bos kita, owner kita? Malu nggak kita? Malu nggak kita? Kita nyolong misalkan, klepto, ngambil pulpen kantor kita ambil, kita colong, kita masukkan ke dalam tas. Malu nggak kita dilihat oleh CCTV? Tapi kenapa kita tidak malu kepada Allah ketika kita berbuat dosa dan maksiat?
Ini dalam urusan dunia kita bisa malu, tapi urusan akhirat kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipertanyakan bagaimana tingkat keimanan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita menjadi hamba-Nya yang muhsin, muttaqin, yang benar-benar dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa shiratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menistiqomahkan diri kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam taib. Ada pertanyaan silakan.